Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bu Tri di sini. Kita belajar mata pelajaran PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 9. Ini berarti kalian tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMP. Kesuksesan itu sangat tergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 9. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hal ini dapat kita lakukan dengan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran. Nah, pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9 ini, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini setelah mempelajari materi bab ini diharapkan kalian bisa menceritakan sejarah perumusan Pancasila, menjelaskan bentuk ancaman dalam pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjelaskan pelaksanaan Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, serta kalian mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Nah, untuk memahami materi pembelajaran pada bab ini, kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar kalian dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum mempelajari materi ini, kita harus betul-betul tahu sejarah daripada peristiwa Pancasila itu sendiri. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudan banyak sekali mengalami pasang surut, bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Nah, di sini kita melihat bahwa penerapan Pancasila dari masa ke masa itu mempunyai fase masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Nah, di dalam masa Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru merupakan era pemerintahan yang berada di kepemimpinan Presiden Soeharto. Politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno. Era tersebut berlangsung selama 32 tahun untuk menggantikan masa pemerintahan Soekarno pada era Orde Lama. Nah, di sini kalian harus perlu tahu sejarah daripada Orde Lama dan Orde Baru itu, di mana kepemimpinan daripada Presiden Soeharto yaitu berlangsung selama 32 tahun. Nah, tujuan Orde Baru dibentuk yaitu untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Di situ terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan DITI Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA, Andi Ajis, dan pemberontakan RMS. Jadi tujuan daripada Orde Baru dibentuk yaitu untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap PKI karena telah melakukan pengkhianatan terhadap negara menjadi salah satu pemicu timbulnya Trituntutan Rakyat atau Tritura, kita kenal sebagai Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut: bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet dan unsur PKI, dan turunkan harga. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih jadi Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian masa Orde Reformasi. Masa Orde Reformasi ini atau pasca Soeharto pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Saat ini kita telah dimudahkan dengan teknologi dan kebebasan berpendapat. Pada masa reformasi inilah banyak perubahan besar yang terjadi, seperti yang kita ketahui pada zaman Orde Baru, semua serba krisis hingga akhirnya rakyat Indonesia pun berdemo meminta Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Setelah Soeharto turun, masa reformasi pun dimulai. Nah, itulah materi yang disampaikan pada hari ini, yaitu tentang bagaimana kita mengenal Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kemudian di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan setelah kalian memahami materi pelajaran tadi, yaitu dengan mencari informasi berbagai sumber tentang rumusan-rumusan Pancasila, kemudian ciri-ciri penerapan Pancasila dalam setiap periode perjalanan bangsa Indonesia. Nah, setelah itu kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman pada pertemuan berikutnya. Tugas ini nanti akan Ibu kirimkan link pada kalian, dikumpul paling lambat 1 minggu ya. Jadi kalian semua harus semangat walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, karena kita kalau tidak bersemangat maka kita tidak akan bisa berhasil. Ya, demikianlah pelajaran PPKN kita pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa tugasnya dikumpul 1 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.